Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Mas Fitri. Ibu. Ya, sekarang sih Dina. Gimana kabarnya hari ini Fitri? Alhamdulillah baik. Hari ini sudah belajar ya? Belajar apa tadi? Kami ada soalnya belum ada karena cuaca nggak mendukung. Iya, cuman ya karena hari ini ujian ya. Nah, jadi Fitri sudah ada nih persiapan untuk ujiannya nanti. Alhamdulillah ada. Ya, apa aja ini yang disiapkan? Rajin belajar. Tapi beberapa menit Bu. Apa berapa menit itu pendek juga ya. Jadi yang penting itu sudah ada persiapannya ya. Oke, begini kita ibu sudah bicara dengan Fitri sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling individu. Nah, Fitri, ibu mau tanya nih, Fitri sudah pernah belum melakukan konseling individu? Belum? Jadi ini jelaskan sedikit bahwa kegiatan konseling individu yang akan kita lakukan ini yaitu adalah di mana ibu sebagai guru BK dan Fitri sebagai siswa atau konseling, kita nanti akan mencoba mendiskusikan ya sebuah permasalahan yang Fitri sedang alami. Jadi kita akan membantu Fitri dalam kegiatan ini, akan membantu Fitri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami ya. Ya, sebelumnya ibu minta izin ya bahwa kegiatan hari ini itu ibu rekam ya, tidak apa-apa ya Fitri ya. Sebelum kita memulai kegiatannya, kita awali dengan berdoa bersama dulu ya. Berdoa sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa bersama, berdoa dulu. Berdoa selesai. Jadi konseling individu yang kita akan laksanakan ini tujuannya yaitu adalah supaya Fitri ini nanti lebih bertanggung jawab dalam hal kedisiplinan di sekolah ya. Kalau ibu mau tanya ini, menurut Fitri kedisiplinan itu seperti apa? Betul ya, mematuhi aturan yang ada di sekolah ya. Kemudian menurut Fitri ini penting gak sih untuk siswa itu berlaku disiplin? Sangat penting Bu. Sangat penting ya, karena apa nih? Karena kan kalau disiplin kan bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Iya betul. Jadi kalau kita disiplin berarti kita sudah bisa menilai ini yang baik dan yang buruk ya. Selain itu kalau kita disiplin juga kan akhirnya kita bisa lebih terarah untuk belajar sekolah ya. Kemudian menurut Fitri, kalau Fitri lihat dirinya ini sudah merasa bahwa Fitri ini sudah termasuk disiplin atau belum? Belum Bu. Kenapa? Ya karena suka terlambat ke sekolah, suka bolos pada setiap terakhir. Oh, jadi Fitri ini masih merasa ya, karena ternyata masih ada hal-hal yang masih belum masih dilanggar ya, seperti terlambat. Nah, nanti jadi di konseling video ini nanti kita akan melakukan, nanti Fitri akan mengungkapkan tuh permasalahan apanya, terus apa sih yang menyebabkan Fitri itu masih tidak disiplin ya. Jadi nanti ibu harapkan nanti dalam kegiatan ini Fitri lebih terbuka ya untuk mengungkapkan permasalahannya. Kemudian jangan takut, nggak usah ada yang ditutup-tutupi ya. Pokoknya ungkapkan saja apa yang Fitri rasakan ya. Apa sih masalah sebenarnya yang kita alami saat ini? Karena hal-hal yang mungkin tidak layak atau tidak pantas untuk diketahui umum itu akan kita jaga kerahasiaannya ya. Tidak akan kita bagi tahu kepada orang yang orang lain di luar kegiatan kita hari ini ya. Fitri ya paham ya sampai di sini? Paham. Jadi ada yang mau ditanyakan Fitri? Tidak ya, kalau tidak ada ibu, kita perlu juga menyepakati waktu pelaksanaan kita hari ini. Jadi mungkin kita akan laksanakan dalam waktu 1 kali 40 menit ya, sepakat ya? Ya. Jadi kalau memang belum ada tanyakan berarti Fitri sudah siap ya, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Ibu di sini mau minta nih, kan tadi Fitri bilang bahwa Fitri itu ternyata merasa bahwa dirinya itu masih kurang disiplin ya dalam hal saya coba menceritakan lebih detail bahwa apa sih yang menurut Fitri yang dalam dirinya itu belum disiplin gitu. Karena
terlambat, suka bolos jam pelajaran, soalnya kalau di kelas tuh malas banget belajar. Jadi kalau sering datang terlambat ke sekolah gitu. Jadi berarti sering datang terlambat kemudian sering bolos ya. Kalau bolosnya itu biasanya jam terakhir atau di sela-sela pergantian pelajaran? Jam terakhir. Jam terakhir ya. Kini ibu mau tahu nih, Fitri sering datang terlambat itu kalau gara-gara apa menurut Fitri? Gara-gara begadang, Bu. Begadang. Jadi kalau malam itu apa-apa sih yang dilakukan di rumah? Main game, Bu. Main game. Itu main gamenya sampai jam berapa? Kadang sampai jam 1. Sampai jam 1. Jadi tidurnya itu jam 1. Iya, Bu. Kira-kira kalau tidurnya jam 1, Fitri bangunnya jam berapa? Kira-kira kalau jam 6:30 itu pun dibangun sama ibu. Oh, biasa setengah 7 tapi dibangun sama ibunya gitu ya. Tapi kalau bangun setengah 7 itu masih terlambat ke sekolah? Masih, Bu, karena harus mandi dulu. Oh, jadi masih banyak kegiatan ya. Apa sih yang Fitri lakukan itu sebelum berangkat ke sekolah? Kalau bangun tuh tidak langsung mandi, main HP dulu. Oh, masih main HP lagi ya. Belum pantas ya. Jadi kalau misalnya bangun main HP dulu, terus kemudian mandi gitu. Lalu apa lagi? Ya, sarapan. Sarapan, baru berangkat sekolah. Biasanya itu sampai sekolah jam berapa? Kadang jam 7:30. Adanya setiap kali setengah 8 berarti belum terlambat ya, Ki? Iya, tapi kan terkadang saya singgah-singgah di jalan, Bu. Oh iya, jadi maksudnya berangkatnya di rumah setengah 8 gitu. Oh, jadi sampainya di sekolah biasa terlambat karena masih singgah-singgah. Singgah-singgahnya itu kemana? Ya, kemana sih ya? Kayak singgah di warung lah, main HP. Jadi masih singgah lagi di warung atau mungkin Fitri singgah ajak temannya, teman-temannya. Ya, terkadang juga sih, Bu. Oh, ya, ke sekolahnya itu naik apa, Fit? Jalan kaki kan. Jalan kaki Ya, ya. dekat. Oh, berarti kalau jarak ke sekolahnya dekat, biasanya itu berapa menit sampai sekolah? Maksudnya kalau berangkatnya jam setengah 8, sampai di sekolah kalau misalnya tidak singgah-singgah itu biasanya jam berapa? Berapa ya? Kalau nggak salah kalau nggak salah ya jam 7. Jam 7 lewat berapa kan? Jam 7.30 nih berangkat. Kalau sampai di sekolah kalau misalnya tidak singgah-singgah itu jam berapa misalnya? Jam 7:43, Kak. 40, berarti kayak 10 menit ya dari rumahnya ke sekolah kalau jalan kaki gitu. Nah, jadi kalau singgah-singgah itu biasanya sampai sekolah jam berapa? Kalau yang sini sih ya kadang jam 8. Oh, jam 8 ya. Berarti itu yang menyebabkan Fitri itu terlambat karena biasanya itu sudah terlambat bangun ya, baru terlambat lagi maksudnya sampai di sekolahnya ya. Kemudian kalau masalah Fitri membolos tadi, kira-kira itu karena apa, Fit? Ajakan teman, Bu. Karena diajak temannya, jadi temannya tuh biasa ajak kayak mana sih ajaknya? Ayo Fit, bolos ntar kita mau yuk. Hah? Jadi bilang, ayo bolos. Kemana tuh biasanya kalau bolos sama temannya? Ke warung. Ke warung lagi, nongkrong ya Allah. Jadi itu kalau misalnya jam terakhir, kenapa itu? Selain diajak temannya, biasanya itu jam terakhir itu kenapa bolosnya lagi? Males, Bu. Malas ya, sudah kayak merasa ya, kayak merasa punya dengan belajar ya. Kalau di sekolah itu semua pelajaran ada tidak yang tidak disukai oleh Fitri? Ada, Bu. Pelajaran apa? Pelajaran IPS. IPS. Kenapa? Soalnya itu bahasnya yang pokoknya nggak bisa masuk ke otakku. Oh, susah dipahami ya. Kemudian kalau ibu tanya masalah yang Fitri alami sekarang itu sebenarnya dari faktor dirinya Fitri sendiri atau dari orang lain? Faktor diri saya sih. Faktor diri sendiri ya. Kenapa menurut Fitri kenapa dari dirinya? Karena kan saya sendiri yang begadang, main game, terus nongkrong, saya yang mau diajak pergi bola sama teman, saya yang malas juga. Iya, jadi menurut Fitri ini memang karena Fitri ya, karena Fitri sendiri yang begadang. Berarti Fitri ini kurangnya itu dari hal apa menurut Fitri? Kenapa sih saya itu suka begadang ini? Dari hal kayak tidak mematuhi kedisiplinan dari ibu sih. Tidak mematuhi kedisiplinan. Ya mungkin karena Fitri itu sudah bisa belum mengatur waktunya. Belum. Jadi sebenarnya itu yang perlu diambil oleh Fitri adalah
karena diri saya sendiri, karena saya mau saja ya diajak ya. Berarti yang kurang dari Fitri, menurut Fitri itu kenapa sih saya selalu gitu bisa diajak teman untuk hal-hal yang kayak seperti yang bola. Menurut Fitri apa sih yang menjadi kekurangannya? Terus sih enggak tahu juga kenapa saya bisa diajak ya mau aja. Mungkin kalau ya mau aja ya. Mungkin hal-hal yang harus Fitri lihat lagi bahwa oh teman saya ada juga mungkin yang diajak tapi mereka tidak mau ya. Kenapa kira-kira temannya yang lain tidak mau, Fitri kok mau gitu? Ya mungkin temanku lebih memilih pelajaran gitu. Lebih pelajaran, berarti seharusnya Fitri juga seperti apa? Seperti teman yang lain juga nggak mau diajak bolos. Iya, seharusnya Fitri juga sudah bisa ya untuk menganggap bahwa oh saya tidak bagus untuk bolos ya. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu Fitri perbaiki dalam hidup, dalam proses belajarnya. Misalnya yang pertama tadi apa tadi? Terlambat ke sekolah. Berarti menurut Fitri itu yang kelemahannya Fitri, kenapa terlambat ke sekolah itu apa? Karena telat bangun. Telat bangun, terus tidak bisa manajemen waktunya ya. Kemudian untuk membolos itu tadi kelemahannya tadi karena Mau diajak. Mau aja diajak. Berarti Fitri ini mudah diajak ya, tidak bisa melihat bahwa oh saya diajak ini akhirnya menolak ya, gitu ya Fitri. Kemudian Ibu mau tahu nih harapan Fitri ke depannya itu apa? Bisa berubah. Bisa berubah. Rubah apanya nih yang mau dirubah nih? Kayak dia bisa berubah, bisa mengatur waktu Ya. untuk belajar dan bermain. Dan nggak diajak bolos lagi, nggak mau diajak untuk melakukan hal yang negatif. Iya, bagus sekali ya. Fitri sudah punya harapan yang bagus bahwa Fitri akan lebih bisa mengatur waktu supaya tidak terlambat lagi. Sudah bisa mengatur antara bagaimana jam main ya, mungkin bermain HP dengan jam untuk tidur ya, supaya kemudian Fitri juga sudah bisa melihat bahwa saya tidak akan diajak lagi. Itu sudah bagus ya. Terus kemudian apa-apa nih yang sudah dilakukan Fitri untuk berubah, untuk mewujudkan harapan perubahannya itu? Saya kadang kalau pagi itu dibangun sama ibu, jadi bisa bangun pagi. Itu sudah minta dibangunkan gitu supaya lebih bangun pagi ya. Kemudian apa lagi? Terus kalau diajak teman bolos itu terkadang nggak mau, tapi sekali-kali juga mau. Sudah pernah ya berusaha untuk tidak mengatakan tidak ya kalau diajak ya. Nah sekarang kita lihat nih Fitri, apakah usaha-usaha yang tadi Fitri lakukan itu sudah menempatkan bahwa Fitri sudah mulai berubah nih, bahwa Fitri sudah tidak terlambat lagi, sudah tidak sering bolos lagi, atau apakah masih gitu seperti itu? Masih terlambat, kadang masih terlambat, kadang juga bolos. Kadang masih terlambat ya. Berarti perlu dievaluasi lagi nih apa sih yang harusnya dilakukan ya. Jadi kalau malam itu misalnya Fitri kan sekarang udah berusaha bangun lebih pagi ya, sudah minta dibangunkan juga. Kalau malam itu apakah kegiatannya itu juga sudah dilakukan atau belum? Belum sih Bu. Belum. Jadi kalau malam itu masih main HP. Iya. Sampai jam berapa? Masih sampai jam berapa main HP-nya? Tetap jam 1 sih Bu. Tetap jam 1. Jadi menurut Fitri sebenarnya yang harus dirubah itu maksudnya yang harusnya itu bangun paginya atau jam tidurnya nih? Kayaknya jam tidur Bu. Ya jam tidur. Jadi menurut Fitri seharusnya Fitri itu tidurnya jam berapa? Tidurnya telat jam 9 atau jam 8. Bisa ya jam 9 supaya bangunnya juga lebih awal, jadi tidak perlu lagi minta dibangunkan, bisa bangun sendiri ya. Kemudian main HP-nya bagaimana? Iya, main HP, start TikTok sama main game. Iya, terus harusnya main HP-nya itu jam berapa? Terus yang main HP itu jam sekitar jam sudah sholat isya baru main HP, terus jam 9 tidur. Ya betul, bagus ya. Harusnya main HP-nya walaupun tidak ya, tetap bisa main HP. Cuman memang sudah bagus ya. Main HP-nya itu harus diberikan waktu seperti itu bedanya. Jadi nggak usah sampai tengah malam supaya tidak terlambat lagi bangun ya. Sudah bagus sekali. Kemudian apa namanya?
Kayak masalah membolos tadi, Fitri sudah katanya sudah mencoba tapi masih biasa mau ya, berarti masih perlu nih solusinya yang lebih baik. Menurut Fitri apa sih solusi yang lebih baik ini? Harus meniru hal positifnya teman dan meniru hal negatifnya seperti teman yang nggak mau diajak bolos. Iya betul. Jadi Fitri lebih sekarang akan lebih melihat mengikuti teman yang tidak membolos ya. Dan sudah jadi memang mungkin Fitri ini berteman dengan teman-teman yang memang mungkin sering membolos ya. Sering melanggar. Iya. Jadi seharusnya Fitri tidak apa-apa kita berteman sama semua teman ya. Teman di kelas memang bagus kalau kita tetap berbaur sama semua temannya. Tapi dalam hal yang negatif kita tidak ikut gitu ya Fitri ya. Jadi lebih yang mana nih yang lebih bagus kita ikuti, yang apakah yang lebih banyak negatifnya atau yang positifnya menurut Fitri nih? Yang banyak positifnya. Iya, karena kita bisa belajar dari sana ya. Ya mulai dari rencananya. Jadi kalau ibu tanya lagi apa-apa nih rencana perubahan yang akan datang Fitri, coba bisa mengatur waktu lagi, Bu. Mengatur waktunya itu yang seperti apa? Mengatur waktunya main HP dan mana yang harus tidur. Jadi mengatur waktu untuk main HP-nya dan mengatur waktunya tidurnya lebih awal ya. Kemudian apa lagi? Kalau untuk dulu sih harus menilai teman itu dari sisi positifnya dan gak boleh mengikuti hal negatifnya. Ya, mulai bisa berkata tidak ya untuk hal-hal negatif dan lebih baik berteman kepada teman-teman yang lebih memberikan pengaruh positif ya. Ya, jadi itu adalah rencana-rencana yang akan Fitri lakukan untuk mencapai perubahan yang lebih baik ya. Nah, karena Fitri tadi sudah punya rencananya, ibu ini punya pekerjaan rumah, jadi lebih baiknya juga Fitri menulis nih. Ada pulpennya Fitri? Fitri sekarang tulis di sini kan, di sini ada rencana tindakannya Fitri. Tadi kan Fitri sudah punya rencana sendiri ya untuk tindakannya. Yang pertama mengatur waktu ya. Jadi Fitri tulis saja lebih mengatur waktu. Coba tulis rencananya. Waktu. Jadi langkah-langkahnya itu kan tadi Fitri sudah bilang berarti main HP gitu, main HP-nya dari jam berapa itu harus detail ya. Fitri di sini rencana langkahnya. Yang pertama Fitri setelah salat Isya main HP sampai jam berapa. Terus Fitri tadi katanya mau tidur lebih awal. Tentukan jam tidur yang awalnya itu seperti apa. Saya akan tidur jam segini misalnya. Kemudian saya akan bangun jam begini. Saya akan ke sekolah jam segini. Jadi itu langkah-langkahnya supaya kita lihat. Coba deskripsikan langkah-langkah yang akan kamu lakukan dalam mengatur waktu agar tidak terlambat gitu. Coba. Kemudian rencana yang kedua tadi tentang membolos apa ya? Ini supaya tidak bolos rencananya tadi apa? Oke, jadi sudah ada ya rencananya Fitri ya. Lihat dulu ya. Tidur lebih awal jam 9. Ini adalah mengatur waktu supaya tidak terlambat sekolah ya. Rencana tindakannya. Langkah melakukan tindakannya adalah tidur lebih awal jam 9, main HP dikurangi. Dikuranginya ini main HP-nya ini seperti apa dikuranginya? Kurangnya pakai
begadang, maksudnya ada begadang untuk main HP. Jadi tidak main HP lagi sampai begadang ya. Jadi main HP-nya itu kira-kira Fitri dari berapa jam nih satu malam ya durasi main HP-nya? Durasinya udah 54 menit. Ya bisa ya 1 jam dalam satu malam itu ya bisa ya. Jadi supaya Fitri juga tidak kebablasan nanti ya sampai tengah malam lagi main HP-nya ya sudah bagus. Nah ini kalau ke sekolah tidak singgah-singgah berarti Fitri kalau sudah ini rencananya itu berangkat ke sekolah jam berapa? Berangkatnya jam setengah 7 atau sekitar jam 6:40 lah. 40. Jadi kan ke sekolah itu jaraknya tadi dibilang 10 menit ya. Jadi Fitri bisa tuh kalau misalnya jam masuk di sekolah itu jam berapa? Jam 7:30. Ya 7.30. Jadi bisa dilihat tuh kalau saya berangkat jam 7 saya sampai sekolah jam 7.10 misalnya toh. Jadi kalau saya tapi jangan singkat-singkat gitu ya. Jadi misalnya kalau Fitri bisa tuh berangkat jam 7. Jadi dilihat saya sampai di sekolah kan sekitar 10 menit sudah bisa di waktu ya. Berarti kira-kira kalau saya berangkat jam 7 itu saya sampai di sekolah jam berapa? Berarti kalau jam 10 menit berarti kalau sampai di sekolah jam 7.10 ya, berarti itu sudah tidak terlambat ya. Sudah bisa menyiapkan diri gitu ya. Jadi itu. Kemudian ini yang membolos tidak mau diajak kalau lebih mengikuti sesuai yang sisi positifnya ya. Jadi kalau yang ini rencananya berarti kalau ada yang ngajak sudah bilangnya tidak ya. Berarti cara melihatnya nanti itu berarti Fitri harus tetap berada di kelas ya. Di kelas pada jam terakhir ya. Ya, bukan cuma jam terakhir ya, berarti tidak pernah bolos lagi di jam-jam pelajaran ya. Ya gitu. Coba di sini Fitri tahu belum ini yang mengawasi atau mengontrol di sini kan ada ya. Jadi menurut Fitri yang bisa mengawasi atau mengontrol di rumah kalau bisa melihat bahwa tidur lebih awal itu siapa kira-kira? Ibu. Ya, ibu ya bisa. Jadi bisa itu mamanya disuruh tanda tangan mah. Bu tanda tangani di sini. Saya sudah tidur ya. Ini jam 9 saya sudah tidur ini ya. Supaya saya kasih lihat guruku Bu kalau saya betul-betul sudah melaksanakan ini rencana tindakan saya bahwa saya sudah tidur jam 9 bukan lagi tidur tengah malam ya. Kemudian main HP-nya kan tadi sudah dikurangi ya 1 jam 1 malam. Jadi itu bisa dikontrol juga sama siapa? Sama ayah. Iya sama orang tuanya juga bisa. Jadi sembarangnya ibu atau ayahnya ya. Jadi bisa ditantangi. Sebenarnya saya tadi main HP 1 jam ya. Coba lihat saya betul-betul nih main HP 1 jam. Baru saya tidur ya. Gitu. Jadi kan itu harus ada yang melihat bahwa ternyata rencana ini betul-betul dilakukan ya. Kemudian kalau ke sekolah tidak singgah berarti kalau ini bisa dulunya kan. Misalnya Fitri sudah sampai sekolah Bu. Coba lihat Bu, saya sudah sampai, saya tidak terlambat lagi Bu, saya sudah sampai jam 7.10 nih Bu, bukan lagi jam 8 ya. Jadi bisa nih kontrol Bu, tanda tangan nih gitu ya, bisa ya, jadi begitu. Kemudian yang bolos ini bisa dilihat juga dari Fitri setiap ada di kelas bisa minta tanda tangan guru kelasnya dong. Bu, saya ada di kelas toh, saya tidak bolos lagi. Jadi coba tanda tangan Bu, ini anuku rencana tindakan aku bahwa saya betul-betul sudah melakukan rencana tindakan bahwa saya sudah tidak bolos lagi Bu ya. Begitu ya. Jadi ini yang mengontrol ini nanti Fitri minta tolong ya sama orang tuanya, sudah ditentukan tadi orang tuanya dengan gurunya ya. Terus kemudian yang Ibu mau tanyakan lagi waktu pelaksananya nih kapan Fitri mau mulai melaksanakan rencananya ini? Mulai dari sekarang. Mulai sekarang. Jadi berarti Fitri nanti Ibu akan dilihat ya. Nanti sampai jam terakhir Fitri masih di sekolah atau belum ya? Ya, jadi kemudian itu yang membolosnya ya. Berarti kalau yang tidak datang terlambatnya ini kapan? Ya mulai nanti malam ya dipraktekkan apakah Fitri nanti malam itu sudah tidur lebih awal atau tidak ya. Sudah bagus ya. Nah kemudian berarti sudah ada ya rencana yang akan Fitri lakukan. Semoga rencana ini betul-betul Fitri lakukan ya. Jadi Ibu juga akan ikut mengawasi selain guru atau orang tua yang Ibu suruh Fitri suruh untuk mengontrol atau mengawasi rencana yang Fitri lakukan ini, Ibu akan juga ikut turut melihat ya perubahannya Fitri ya. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri di pertemuan kita ini, Ibu ada LKPD.
silakan Fitri kerja. Di situ ada 3 pertanyaan ya. Ini semuanya sudah kita lakukan. Yang pertanyaan pertama itu kan setelah melakukan kegiatan konseli apa yang kamu dapat, jelaskan perilaku tidak disiplin. Jadi apa perilaku tidak disiplinmu tadi ya. Kemudian apa menyebabkan, ini apa yang menyebabkan perilaku tidak disiplinmu itu. Kemudian ketiga itu apa rencana untuk merubah perilaku tidak disiplin itu ya. Jadi coba dituliskan jadi supaya ibu juga tahu, oh ternyata Fitri memang betul-betul sudah paham ya. Ya, silakan Fitri. Ini yang pertanyaan pertama ya, setelah melakukan kegiatan apa kamu mendapatkan perilaku tidak disiplin, apa yang bisa kamu lakukan. Jadi kebiasaan tidak disiplin apa sih yang sudah biasa kamu lakukan ya. Kemudian yang kedua itu penyebabnya apa, penyebab kamu tidak disiplinnya apa nih ya. Kemudian yang ketiga itu apa rencana yang kamu lakukan untuk mengatasi itu ya. Ya, coba ibu lihat ya. Ya. Bagus, sudah bagus ya. Fitri sudah bisa menilai diri sendiri ya. Menilai bahwa oh saya kurang disiplin di hal ini seperti ini. Terus Fitri juga sudah bisa nih menentukan oh ini yang menyebabkannya. Kemudian Fitri juga sudah bisa merencanakan apa yang akan dilakukan untuk supaya perilaku tidak disiplin ini tidak lagi terjadi ya. Ya alhamdulillah karena Fitri sudah bisa mengungkapkan apa yang ingin Fitri ungkapkan hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, ibu ingin mendengar poin-poin apa yang bisa Fitri dapatkan dari konseling yang kita lakukan hari ini. Saya bisa mengambil makna karena saya bisa menilai diri saya sendiri karena saya tidak disiplin dan saya sudah bisa melakukan hal yang positif kali untuk berubah diri saya untuk lebih baik. Ya, jadi Fitri sudah bisa menilai ya walaupun tidak disiplin. Jadi tadi disiplinnya di bagian apa? Kemudian suka bolos. Ya itu tadi ya. Kemudian kalau ibu tanya penyebabnya tadi itu apa? Karena kalau bolos selalu diajak sama teman pergi nongkrong. Ya kalau datang terlambatnya Suka
Ibu mau dengar kembali rencananya Fitri itu tadi apa aja? Rencananya kalau untuk nggak terlambat sih harus lebih bisa mengontrol waktu HP dan harus juga bisa mengontrol waktu tidur. Ya betul. Kemudian untuk menerusnya apa rencananya tadi? Menurutnya sih harus bisa menilai sistem yang negatif dan yang positif. Dan bisa menolak ya. Nah, tadi menolak apa? Menolak kalau sisi negatifnya. Ajakan ke berbagai negatifnya ya. Ya sudah bagus sekali Fitri. Nah untuk kegiatan hari ini sebelum kita akhiri, Ibu punya satu lagi nih hal yang harus diisi oleh Fitri, yaitu adalah lembar evaluasi. Ya, lembar evaluasi ini Fitri checklist saja sesuai dengan apa yang Fitri rasakan. Ini adalah angket kepuasan konseling ya. Kepuasan Fitri melakukan ini akan Ibu gunakan untuk mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Jadi silakan Fitri checklist saja. Menurut Fitri di angka mana nih? Apakah Fitri sangat puas atau tidak? Atau puas atau kurang puas atau tidak puas ya. Jadi ini kan sudah ada angkanya dari 4 sampai 1 ya, 1 sampai 4. Silakan checklist sesuai apa yang Fitri rasakan dalam melakukan kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Baca dulu baru checklist ya, baca dulu supaya lebih detail juga ya. Oke, terima kasih ya Fitri ya. Jadi kegiatan hari ini bisa kita akhiri ya. Ya, jadi kedepannya itu kalau misalnya kita akan lihat nih. Jadi kedepannya rencananya adalah kita akan melakukan evaluasi nih. Apakah rencana-rencana ini betul-betul bisa membuat Fitri menjadi orang yang menjadi lebih disiplin ya. Jadi apakah rencana-rencana Fitri ini efektif ya? Nanti kita akan lihat. Jadi kapan mau bertemu Ibu lagi untuk membicarakan evaluasinya? Minggu depan ya. Minggu depan berarti itu kan sudah semester ya. Berarti Fitri bisa datang ke ruangan Ibu. Kita bertemu kembali, kita bicarakan apakah rencana-rencananya Fitri ini betul-betul sudah optimal ya, sudah efektif untuk membuat Fitri tidak terlambat lagi, sudah tidak bolos lagi ya. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata belum, maka kita akan merencanakan lagi tindakan-tindakan yang mungkin lebih efektif nantinya ya, Fitri ya. Jadi karena hari ini sudah kita cukupkan saja untuk hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Fitri. Jadi rencananya ini akan dilaksanakan mulai kapan tadi? Mulai sekarang dan nanti malam. Oke. Mudah-mudahan betul-betul dilaksanakan ya dan mendapatkan hasil baik ya Fitri ya. Oke. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mengungkapkan masalahnya dengan terbuka ya. Hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.